Nah, jadi oleh karena itu maka ini korupsi akan menggila-gila seperti itu. Kita lihat apakah misalnya Prabowo mau memberantas korupsi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Prabowo punya 2 kasus di KPK. Tadi saya katakan teori pertama itu bahwa mereka sudah keluarkan sekian miliar apa juta itu kan harus kembali, maka kemudian untuk kembalinya itu kan harus berdekat dengan penguasa. Kan Prabowo pernah mengatakan bahwa 20 tahun tidak masuk dalam pemerintahan, maka perusahaannya habis kabur dan seterusnya. Nah, karena itu susah bisnis, ya susah bisnis. Karena itu masuk setelah 4 tahun 5 tahun ini, maka kemudian berkembang apa namanya usaha, sehingga bisa dimengerti kalau memang perusahaannya susah, bagaimana dia pakai uang pribadi untuk bayar fee pesawat itu, terus bagaimana uang pribadi untuk bayar apa namanya food estate, berarti memang sudah relatif makmur ketika masuk dalam itu. Nah, orang-orang seperti ini juga seperti demikian. Mereka berharap bahwa biaya yang sudah mereka keluarkan seterusnya agar bisa dikembalikan dengan ketika berada di sekitar penguasa seperti itu. Tapi apakah kemudian Prabowo bisa melakukan itu? Maka kemudian nanti ada serangan dari masyarakat segala macam. Kemudian terus Prabowo tanya mereka, bagaimana pendapat Bapak, saudara-saudara? Maka kemudian ada cerita 3 ekor sapi, ya, warna hitam, warna putih, warna coklat, datang seekor singa. Nanti saya cuma mau bunuh itu saja, kalian dua tidak apa-apa. Maka dia hantamlah, dia makanlah itu apa yang warna putih. Sudah itu selesai, datang ke warna coklat. Nah, begitu juga terakhir warna hitam. Kata hitam dalam hati, saya sudah duga bahwa nanti giliran saya juga seperti begitu. Nah, jadi kita belajar dari ilustrasi 3 ekor sapi itu, maka kemudian kalau mereka apa namanya ditanya oleh pendapat oleh Prabowo, maka mereka akan katakan terserah Bapak saja Pak, kami ikut saja Pak, seperti Bapak. Nah, Prabowo akan terbelunggu seperti itu. Lantas kemudian orang mengatakan nanti menegakkan HAM, kasus-kasus HAM yang lama akan ditangani, dibongkar. Bagaimana kalau orang bilang kasus 97, 98 Prabowo termasuk yang menculik seperti itu? Bagaimana bisa mengadili dirinya sendiri dan seterusnya? Belum lagi misalnya nanti Pak Narkoni akan bisa menjelaskan beberapa jenderal yang menjatuhkan hukuman memecat Prabowo sebagai jenderal TNI aktif. Itu kemudian sekarang berada sama-sama dengan beliau. Ini kan Indonesia itu negara aneh bin ajaib betul. Di dunia ini cuma mungkin seperti Indonesia seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kan apa? Ya, jenderal kehormatan. Itu tahun 90-an ya Pak ya? 97, 98 penculikan. Nah, jadi saya mau tutup dengan apa namanya cerita riwayat hadis bahwa sekali waktu kata Nabi, kalian itu nanti seperti buih. Jadi tiup angin rasanya. Kata sahabat, apakah jumlah kami kecil? Kata Rasulullah, justru jumlah kalian banyak. Hari ini kita sudah 2 miliar. Umat Islam di dunia sudah 2 miliar. Seperti itu. Kata Rasulullah, kalian hubud dunia ukrihal maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, cinta dunia inilah yang kemudian akhirnya seperti tadi itu. Tapi pengalaman saya menunjukkan bahwa tikus itu mati di lumbung padi, semut itu mati di gula. Jadi begitu sama sana, itu. Alhamdulillah beliau ini cuma 4 bulan berada di daerah apa namanya? Daerah panas. Daerah nyaman, daerah nyaman, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau mereka orientasinya dunia, ya seperti itu. Dan kemudian 2045 bukan Indonesia emas, mungkin Indonesia tembaga. Cemas. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.